Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman waftah lana futuhal 'arifin. وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki berkumpul di majelis ta'lim Darul Mustafa yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka menuntut ilmunya Allah dan ilmunya baginda Rasulullah SAW, dan mengharapkan ridho Allah dan ridho baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang senantiasa kita harapkan perhatiannya, terkhusus kelak syafaatnya yang besar di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul dan giliran kita sekarang melanjutkan kajian dari kitab Ad-Da'wah Utamah wa Tadhkirah Al-'Amah, ya, karya Al-Imam Al-'Arif Billah Al-'Alim Al-'Alamah Abdul Bid'ah wal Irsyad wa Qurratul Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah rahmatal abrar wa adama lana an-nafa' bi 'ulumi wa bisari fid dharain amin. Dan kita kemarin 2 minggu yang lalu baru saja selesai pembahasan terkait dakwah yang diarahkan kepada para atba', para pengikut, ya, para pengikut yang dia punya sosok yang diikuti sampai terakhir. Di antaranya ya kita sebagai umat secara keseluruhan adalah mengikuti pengikutnya baginda Nabi Muhammad, bagaimana kewajiban kita terhadap baginda Nabi, dan di antara kewajiban kita terhadap pimpinan kita harus hargai dia, di antaranya mencintai keluarganya dan para sahabatnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu dakwah yang diarahkan ke golongan yang ketujuh. Sebelum saya mulai, saya mau kembali mengulas. Sebenarnya kita sudah membahas kelompok-kelompok apa aja, ya. Pertama, sinful awal kita sudah bahas dakwah yang diarahkan kepada para ulama. Para ulama ini maksudnya ya tokoh-tokoh para ulamanya yang memang mereka sudah belajar dan mereka sudah sampai ke derajat fatwa. Ya, kita udah bahas tuh. Pertama, itu golongan pertama. Golongan kedua, ahli zuhud wal ibadah, orang yang memang sudah meninggalkan dunia sama sekali, benar-benar dia mengarahkan totalitas dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahli ibadah, ya, orang-orang yang udah mengambil jalur tabattul, istilahnya melepas diri dari segala sebab kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga nggak luput dari dakwah, ya, karena bisa banyak tipu daya iblis kehadapan mereka yang harus mereka perhatikan. Jangan sampai ujub, jangan sampai sombong dan lain sebagainya. Iya, itu kelompok kedua, ahli ilmu, ahli ibadat. Terus kelompok ketiga, ahli mulk wasatan manahum, yaitu orang-orang para raja, para pemilik jabatan, ya, artinya tokoh-tokoh masyarakat, orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana dakwah, bagaimana mengajak mereka ke jalan Allah, bagaimana dakwah diarahkan kepada mereka.
Juga yang itu ketiga. Golongan yang keempat, ahli tijarat wasinaat wa nahwihim. Ya orang-orang para pedagang, para pengrajin, para pemilik usaha, baik perdagangan maupun jasa. Nah, bagaimana mengajak mereka ke jalan Allah? Artinya semuanya ini semua kelompok sama, mereka di jalan ini mencari, mengajak mereka menggapai keridhaannya Allah. Cuman sekali lagi saya katakan bedanya likulli maqamin maqal. Setiap maqam ada pembicaraan khusus terkait maqam tersebut. Ya. Jadi disesuaikan dengan statusnya masing-masing, penekanan dakwahnya. Itu kelompok keempat. Kelompok kelima, ahlul faqr wal dha'af, orang-orang yang papa, miskin, orang lemah, orang-orang yang terkena musibah, bala, orang-orang lemah, orang yang cacat, orang yang kehidupannya kurang. Nah, itu udah juga kita bahas. Bagaimana mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa penekanan-penekanannya? Nah, yang keenam kemarin, al-atba' minal aulad wan nisa wal mamalik. Itu para pengikut, para buntut, baik itu anak, perempuan maupun hamba sahaya, dan mulhaq masuk termasuk di situ ya kita secara umum di hadapan baginda Rasulullah. Nah, sekarang golongan ke-7. Golongan ke-7, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-'arif billah Abdul Bid'ah wal Irsyad wa Ruh' al-Ibad al-Bilad Habib Abdullah bin Ali al-Haddad kitab Da'wah al-Tama wa Tadhkirah al-'Amah rahimahullah rahmatullahi wa ta'ala nafa'u bi asrar fi ad-darain amin ila an qala radhiyallahu anhu wa anna wa ankum ajma'in as-sinfu as-sabi', golongan yang ke-7. Wahum, dan mereka itu al-mashghuluna bi ta'atillah wal mulazimuna laha min 'ammatil muslimin wa kadzalika al-munabisuna li ma'asillah wal waqi'una fiha min al-'amma aidan al-qawl fi tadhkir al-mashghulina bi ta'atillah min al-'amma. Nah, sekarang ini golongan yang sekarang ini golongan umum. Orang awam. Orang yang terlepas dari golongan-golongan yang kemarin yang dibahas kemarin. Ya, artinya ya dia mau disebut orang kaya juga kagak, mau disebut miskin juga kagak, ya orang alim juga kagak. Tapi dia ada dua golongan. Ada orang yang memang baik, ada yang orang yang demen maksiat. Artinya ada orang yang lebih demen ibadat, ada orang yang lebih demen maksiat. Ya, dari kalangan orang awam. Nah, sekarang bagaimana? Pertama, bagaimana al-qawl fi tadhkiril mashghulina bi ta'atillah min al-'amal. Pertama, apa kiranya dakwah yang harus ditekankan ke mereka-mereka yang sibuk taat kepada Allah tapi dari kalangan orang awamnya. Beda sama yang pertama, orang ahli taat tapi yang itu zuhud, orang-orang yang suluk, ngambil jalur suluk atau kayak kita semua ya. I'lam, ketahuilah annahu qad taqaddama fi dzikri as-sinf ats-tsani alladziina humul khassah, bahwasanya telah berlalu pembahasan terkait dakwah yang diarahkan ke golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang spesial dalam hal status sebagai hambanya Allah yang ahli taat. Iya, min ibadillah nubdatun min at-ta'rifat wa tanbihat la tabi'awali tilkal khassah min awliyaillah wa munqati'in ilaih. Sudah berlalu secerca pengertian dan pemberian peringatan yang layak dengan status mereka dari kalangan orang-orang spesial di mata Allah, yaitu kalangan auliya-Nya Allah dan para orang yang telah memutuskan hubungan kecuali para selain Allah. Sudah berlalu. Nafa'allahu bihim, semoga Allah berikan manfaat kepada kita melalui berkat mereka, wa barakalana wa likafatil muslimin fihim, dan semoga Allah berkati kita semua dan seluruh orang-orang Islam terkait dengan mereka. Wala haramana barakatahum, dan semoga Allah tidak mengharamkan kita untuk meraih keberkahan mereka. Wa mustajab da'watihim, dan meraih manfaat dari pengkabulan doanya mereka. Ya, sudah berlalu itu bahasan.
Nah, fa'ala al-'ami al-mulazim li ta'atillah ta'ala wal mudawwam 'alaihi an yata'allama ma la budda lahu minhu min al-'ilm alladhi la yasihu wa la tatimmu ta'atu illa bihi min al-'ulum adh-dhahirah. Misal ahkam at-tahara, salat, siyam wa ma fi ma'adha. Pertama yang harus perhatikan bagi orang awam yang memang alhamdulillah dia gemar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama yang harus diperhatikan? Untuk belajar ma la budda lahu minhu min al-ilm, sesuatu yang mau tidak mau dia harus tahu, berupa ilmu yang bagaimana, yang mana ketaatan yang dia lakukan itu nggak akan sah, nggak akan sempurna kecuali dengan ilmu tersebut. Dari jenis-jenis ilmu zahir. Apa itu? Contohnya ahkam at-tahara, bersuci, ya, wassalah, salat, wasiyam, dan hukum umum puasa, wa ma fi ma'na dzalik, dan yang serupa dengan itu. Ini nomor 1. Ente gemar beribadat, ente masya Allah nggak pernah ninggalin sholat, ente termasuk golongan orang-orang ashabul yamin, ya. Pertama, yang dakwah yang layak untuk diberikan kepada orang-orang semacam ini apa? Pertama, ajak mereka untuk menuntut ilmu. Kalau mau meraih betonnya, ilmu yang mau tidak mau harus diketahui. Yang tanpanya taat itu nggak bakal sah, ketaatan dari mereka. Wa alaihi aidan, itu dari ilmu Islam. Juga wa alaihi aidan an ya'rifa min ulum al-imaniyah al-i'tiqadiyah ma yuhassilu bi mu'taqadah min al-'ilm billah wa sifatihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Juga sudah seharusnya mereka untuk mengenal, mempelajari juga bukan sebatas ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu hukum Islam yang zahir, tapi ilmu-ilmu tentang keimanan, akidah, ya, sekadar yang sekiranya bisa membentengi akidahnya dia dari kekufuran, ya. Apa, berupa apa? Pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang zatnya yang esa, ya, yang maha esa sebagai pencipta alam semesta, ya, yang dan sifat-sifatnya, wasifatihi, dan sifat-sifatnya, sifat 20, ya, wujud qidam baqar mukhalafatun lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Dia ada dan keberadaannya sejak zaman dahulu dan akan terus ada, dan dia tidak butuh sama siapa-siapa, berdiri dengan sendiri, dan dia berbeda dengan apa yang ada, ya. Dan dia yang seperti ini hanya satu, dan hidup bukan sesuatu yang mati, berilmu dan punya keinginan dan punya kekuasaan yang mutlak. Dia yang maha suci ini maha melihat, mendengar, dan berbicara. Mereka punya, Allah Subhanahu wa taala punya sifat-sifat itu, dan pada saat yang sama Allah hidup. Artinya Allah punya sifat hidup dan dia hidup. Allah punya sifat ilmu dan dia berilmu senantiasa, dan Allah punya sifat qudrah dan sifat iradah wa huwa murid, dan keadaannya memang berkuasa, dan Allah punya sifat qudrah, ya, berkehendak. Tadi Allah punya sifat qudrah, kuasa, dan dan keadaannya memang berkuasa. Allah punya sifat pendengaran dan keadaannya memang mendengar.
Allah punya sifat penglihatan dan keadaan memang melihat, dan Allah punya sifat berbicara dan keadaan memang berbicara. Itu sifat dua. Harus kita ketahui itu. Ya, wa malaikatah, juga malaikat-malaikatnya ya yang wajib 10. Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Bukannya pelajaran anak kecil doang, kita mesti muji juga tuh gini kita. Ya, anak-anak ada kecil. Ada nyanyiannya juga. Ada nyanyian ada sekarang. Iya. Ya, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Terus Mikail membagi rezeki, menurunkan hujan dan lain sebagainya. Terus Israil yang mencabut nyawa. Terus Israfil yang meniup sangkakala. Iya. Terus Raqib, Atid yang mencatat amal perbuatan baik dan buruk. Terus Munkar, Nakir yang mempertanyakan seseorang dalam kubur. Dan Malik Ridwan jaga surga, menjaga neraka. Malik menjaga neraka. Wa kutubihi, ya, kutubihi yang wajib ada 4. Ya, Taurat, Injil, Zabur, sama Al-Quran, dan suhuf lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, juga ada juga suhuf selain Taurat. Wa rusulihi, dan para Rasul Allah yang 25, ya, wal ilm bil yaumil akhir, ya, min al ba'ats wal hasyr wal mizan, dan mengetahui kondisi dan pertama akan kebenaran hari kemudian hari kebangkitan, ya, hari akhir, dan apa yang ada di dalamnya, ya, terkait kebangkitan, terkait al-mizan, ya, as-sirat, ya, wal jannah wan nar. Itu semua di talqin itu ada talqin main. Annal jannata haqqun wan nar haqqun was-sirat wal mizan haqqun wa annal hawdha wash syafa'ata haqqun wa anna Allah yab'athu man fil wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil biasa dibaca. Kalau lagi nungguin aneh ada yang datang dibaca itu. Akidahnya Syekh Abu Bakar As-Sakran, Allah yarham, siapa ke Abdul Rashid, ya, akidah Syekh Sakran, Bidatul Islam dari zaman awalnya. Fa yuhassil min al-ulum al-imaniyah wal ulum al-islamiyah ma yasihu bi iman wa islam. Ya, jadi dia harus cari itu ilmu keislaman, ilmu keimanan yang sekiranya bisa membuat Islam dan imannya menjadi sah. Wa yatimmani wa yakmulani bihi, dan menjadi sempurna, paripurna karena ilmu tersebut. Fadzalika muqaddamun 'ala ishtighalihi bil ibadat wa muwadhabati 'alaiha. Dan perkara ini harus diprioritaskan dari memperbanyak ibadat, ya, dan melazimi ibadat, yaitu dulu. Ya, fa innal ilm kal asas. Karena ilmu itu ibarat pondasi. Wal ibadah kal dunia, sedangkan ibadah ibarat bangunan. Wa mala asasa lahu la sabata lahu. Nah, bangunan yang enggak ada pondasinya enggak akan berdiri lama, akan goncang dan runtuh. Rubbama ishtaghala al-muta'abbid bi ta'at wa ibadat yastaghfiru fiha awqatah wa yat'ab fiha wa yut'ibu fiha nafsahu wa huwa fiha ghairu mahmud wa la majhul. Dan bisa jadi ada seseorang gemar melakukan ibadat, mendekatkan diri dengan aneka ragam ketaatan, ya, dan dia menenggelamkan mayoritas waktunya untuk itu, tapi yang terjadi dia hanya membuat dirinya capek saja, ya,
tapi sama sekali tidak mendapatkan pujian, ya, dan tidak mendapatkan pahala. Baru pemakan maluman ma'zuran, bahkan bisa jadi malah ini orang jadi tercela dan malah berdosa. Idza kana lam ya'lam bima la budda lahu min 'ilmi bi iqamat ibadi wa sa'ati wa kamaliha min al-'ulum al-iman wal islam. Karena dia enggak mengetahui apa yang wajib diketahui dari kesempurnaan ibadatnya, yaitu berupa ilmu-ilmu keimanan dan keislaman. Falyakunul muta'abbid min i'tina bidzalik. Oleh karena itu seorang yang demen, yang masuk kategori orang-orang baik yang mau beribadat, ya maka sudah sepatutnya menaruh perhatian utama kepada perkara-perkara ini, menuntut ilmu, beriktiman bih, bertafarruqlah, ambil kosongkan waktu khusus untuk itu. Wa qad qila, karena dikatakan man 'abadallaha bighairi ilm, dikatakan orang yang beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, kana dharar 'aid 'alaihi min ibadati akthar min intifa' biha. Mudarat yang akan diakibatkan dari ibadat yang dilakukan, yang akan menimpa dia lebih besar ketimbang manfaat yang dia dapat. Dia ibadat tapi tanpa dasar ilmu, ada manfaatnya, tapi mudarat yang akan menimpa dia dari ibadat yang dilakukan tersebut lebih banyak. Kenapa ya? Karena mungkin misalkan perkara sunnah, perkara sunnah dilakukan, tapi dilakukannya dengan salah. Yang tadinya perkara apabila ditinggalkan dia nggak dapat dosa, dia dikerjain, dia salah, dia jadi dosa. Paham nggak Mas? Jadi sesuatu andai kan ditinggalin tidak dosa, tapi dia mau amalin tanpa dasar ilmu malah jadi dosa. Iya, dia nggak mau kawin, andai kan dia kawin, nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi dia kawin tapi nggak pernah mau belajar tentang, akhirnya dia talak perempuan 3 kali, dikawinin lagi 3 kali, kawinin lagi. Astagfirullah, udah haram tuh. Oh saudara, ya, nggak dicari tahu, la haula wala quwwata illa billah. Yang dia tinggalin, dia nggak dosa. Dikerjain kalau dasar ilmu malah jadi dosa. Iya. Wadhalika sahih, itu benar apa yang dikatakan itu. Walaupun itu bukan pernyataan dari Nabi, ya, bukan nas dari Quran, tapi apa yang dikatakan seperti ini oleh para ulama memang benar adanya, kata Allah. Fa inna ba'dal muta'abbidin alladziina la 'ilma lahum qad yuqi'una ba'dal ibadat 'ala ghairi wajhi masyru' fa yatamun. Karena orang-orang yang beribadat tanpa dasar ilmu, terkadang dia menjadikan ibadat yang dilakukan tersebut dilakukan dengan bentuk yang tidak disyariatkan. Akhirnya jadi dosa. Walau annahum taraku tilkal ibadah lam ya'tam, andaikan dia tinggal itu ibadat, dia enggak bakal berdosa bitarkiha, dengan meninggalkannya. Maka nabilah seperti walaupun itu sunnah misalkan. Fa innal ilm wal muhim al-muqaddam 'ala al-akhir fil ibadah wa tafarruq. Nah, jadi kesimpulannya ilmu adalah sesuatu yang penting dan yang harus diprioritaskan ketimbang ibadah. Jadi ibadah juga penting, tapi al-ilm aham, lebih penting. Wa 'ala muta'abbid, nah itu satu. Nah sekarang juga ini juga dasar penting. Wa 'ala muta'abbid an yataharral halal fi ma'amin wa malbas. Upayakan, bahkan wajib, ya, jaga-jaga diri jangan sampai kita menggapai sesuatu, apalagi masukin sesuatu ke dalam perut, kecuali perkara tersebut sudah halal, baik pakaian, makanan, wasail ma yahtajuhu min ahwal ma'ash, dan apapun itu yang dia butuhkan terkait urusan penghidupan. Berusahalah semaksimal mungkin perkara tersebut fa innal ibadah ma'aqlil haram wa lubsuhu ghairu maqbul. Kenapa? Karena ibadat yang dilakukan walaupun atas dasar ilmu, bagus nih ibadat nih, tapi dia makannya haram, pakaiannya haram, ibadatnya pun juga nggak diterima. Nah ini kan dakwah, harus kasih tahu. Ente mau biar ibadat ini diterima, apa syaratnya gitu kan?
Syaratnya ilmu, jangan makan haram. Di qauli ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah enggak akan terima ibadah hamba kecuali orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa ciri-cirinya orang yang enggak makan haram. Dan kira ibadah ma'akil haram kalbina 'ala sirjin. Ya. Sebagaimana dikatakan, ibadah yang dilakukan bersamaan dengan makan perkara haram itu sebagaimana ngebangun sesuatu tapi di atas puing-puing sampah. Ya. Kalau ibadah di atas enggak tanpa dasar ilmu, kayak enggak ada pondasi. Kalau ini oke lah ada pondasi, tapi dibangunnya di tanah gerak, tanah sampah, enggak jejak, enggak kuat, sama aja. Waqala alaihi salatu wassalam, kullu lahmin nabata min suhtin fannar wa ulabih. Setiap, kata Nabi, setiap daging yang tumbuh ya karena dosa, ya karena perkara haram, maka api lebih berhak untuk melahapnya. Faliyakun fi ghayatin min at-tahari. Maka dari itu ya berhati-hatilah dengan puncak kehati-hatian, berikhtiar fi mat'ami wa malbasi terkait makanannya, pakaiannya, wasaya mahtajun al-haram wa syubhat, ya, anil haram wa syubhat, dan semua yang dia butuhkan, jaga itu semua dari perkara haram dan syubhat. Wa illa kanat ibadatun madfulah ma'lulah wa ghayr mardiyah wa maqbulah. Karena kenapa? Karena kalau tidak ibadahnya tercampur aduk dengan perkara yang akan membatalkannya, ma'lulah, ibadah tersebut bernilai cacat dan ibadah tersebut tidak diridhoi, bahkan ibadah tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini dulu. Ya insyaallah apa-apa hal apa lagi yang harus kita perhatikan kalau kita mau jadi orang baik, gitu kan? Nah, insyaallah kita akan lanjutkan. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina fi dinina ma'a al-fadl wa ta'ala. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardhi wa la nu'mina al-karama wa kullu halalan daima wa khilaf ya 'alaman ahdar al-khair wa kullu shar. ربنا أصلح لنا كل شؤون وبر بالرضا منك العيون وامتعنا ربنا كل ذنوب قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر والصلاة والسلام على المصطفى من إلى الحق تعالى ووفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسالك في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا لاكتساب منا بالمصطفى رسول أعظم كل سرور بالمصطفى رسول أعظم كل سرور بالمصطفى رسول أعظم كل سرور
الإله بالبر والتناهي والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita telah selesai mengikuti taklim rutin tiap sore hari Rabu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita terima dengan sebaik-baiknya dan kita amalkan sampai akhirnya. Alhamdulillah.